kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 201 sampai dengan 206. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 6, ayo bermain peran anak-anak. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Tentu anak-anak masih ingat, cerita dongeng di materi sebelumnya adalah Kancil dan Buaya. Ini tampak pada gambar Udin dan teman-teman sedang bermain peran. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Setelah bermain peran, aku merasa senang karena aku dan teman-teman bisa bermain peran dengan baik. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Ibu memberi contoh anak-anak. Bagian cerita yang aku sukai adalah saat si Kancil mengucapkan terima kasih kepada buaya setelah dia berhasil menyeberangi sungai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang tidak aku sukai adalah saat si Kancil berbohong kepada buaya akan mengambilkan daging di seberang sungai untuk buaya. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Di gambar yang pertama, di sini Kancil bertemu dengan buaya saat akan menyeberangi sungai. Di gambar kedua, di sini buaya berbaris sepanjang sungai. Selanjutnya, Kancil menyeberang sungai melalui punggung buaya. Dengan melompati punggung buaya, anak-anak, setelah berhasil menyeberang, Kancil mengucapkan terima kasih kepada buaya. Dan di gambar terakhir di sini, Kancil makan mentimun yang ada di kebun. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Iya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Iya. Semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Ayo berdiskusi anak-anak untuk dapat menjadi kelompok terbaik. Kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Di gambar yang pertama, anak-anak, selanjutnya di gambar yang kedua. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Dan di gambar ketiga, ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Peran yang pertama adalah petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Peran yang kedua adalah polisi lalu lintas. Biasanya anak-anak apabila mau berangkat ke sekolah bertemu dengan polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas. Tugasnya adalah mengatur ketertiban lalu lintas di jalan raya. Peran yang ketiga adalah kepala sekolah. Tugasnya adalah memimpin jalannya kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah.
Peran yang keempat adalah tukang kebun sekolah. Tugasnya membersihkan lingkungan sekolah dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Peran kelima anak-anak yaitu petugas perpustakaan. Tugasnya adalah menjaga perpustakaan dan melayani peminjaman dan pengembalian buku. Peran keenam petugas tata usaha. Tugasnya adalah melayani warga sekolah di bidang administrasi. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Dan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Baik, ini sudah Ibu berikan gambarnya anak-anak untuk bentuk pecahannya. Di sini 1 kotak utuh ini dibagi menjadi 16 bagian sama besar. Selanjutnya untuk tomat Ibu beri warna oranye ada 7 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk tomat berwarna oranye. Selanjutnya untuk sayur bayam ini ada 3 bagian. 1, 2, 3 yang berwarna hijau. Selanjutnya cabai yang berwarna merah anak-anak 1, 2. Dan yang terakhir tanah yang ditanami bunga ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Baik, di sini Ibu bahas anak-anak. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7 bagian dari keseluruhannya ada 16 bagian anak-anak. Jadi bentuk pecahannya adalah 7/16. Selanjutnya, tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah ini yang berwarna hijau anak-anak, berarti 3 per keseluruhannya ada 16, 3/16. Lanjut, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Yang berwarna merah anak-anak ditulis dalam pecahan berarti 2/16. Selanjutnya, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan berwarna merah muda ini anak-anak ada 4, berarti 4/16. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.